Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Dan ini adalah Custom Room Derpes OS terbaru. Ya, Custom Room Derpes OS terbaru ini tentunya sudah menggunakan Android 12.1 ataupun Android 12L. Dan tentunya di sini untuk maintainer Derpes di Poco F3 yaitu Pocrony 72. Dan untuk update keamanan Androidnya di sini sudah 5 April 2022. Dan untuk versi kernelnya di sini sudah menggunakan custom kernel dari no kernel. Dan untuk fitur kustomisasi di Custom Room Derpes OS ini saya rasa masih sama dengan versi sebelumnya. Nah, ini kalian bisa simak aja guys ya, apa saja fitur-fitur yang ada di dalam kustomisasi Derpes OS ini. Satu hal yang saya suka dari Custom Room Derpes OS ini yaitu tampilan notifikasi di Always On Display ataupun AWD-nya ini. Nah, ini kalian bisa lihat guys, ini layaknya di MIUI. Untuk mengaktifkan kalian tinggal masuk di fitur kustomisasi, lalu di bagian notifikasi, lalu di bagian atas ini kalian aktifkan dulu, lalu kalian klik lagi. Nah, di dalam ini kalian bisa mengatur sesuka hati kalian. Ini ada timeoutnya ataupun durasi berapa lama dia akan menampilkan notifikasinya. Lalu di sini kalian juga bisa custom color guys. Nah, ini kalian bisa atur warna apa saja yang kalian suka. Sayangnya untuk fitur FPS info tidak hadir pada Derpes OS terbaru ini. Padahal fitur itu sangatlah berguna di beberapa orang. Tapi tenang saja, itu bisa diakali dengan menggunakan GameSpace ataupun Franco Kernel Manager. Dan pastinya kalian sudah tahu cara menggunakannya. Untungnya fitur thermal profile tetap ada di Derpes OS terbaru ini, yang dimana kegunaan thermal profile ini kalian bisa mengatur per aplikasi mode apa yang kalian inginkan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada mode benchmark, gaming, dan lain sebagainya. Fitur GameSpace di Derpes OS ini juga tetap hadir kok guys. Nah, cara mengaktifkannya itu kalian tinggal scroll aja paling bawah, lalu kalian tambahkan aplikasi ataupun game yang kalian inginkan untuk mengaktifkan fitur GameSpace ini. Dan tentunya di GameSpace ini ada mode performa yang dimana ada standar, performa, dan juga baterai. Untuk penampakan dari GameSpace-nya itu sendiri seperti ini. Nah, di sini tentunya ada fitur record, screenshot, lalu di sini ada pengaturan lagi yang dimana di dalamnya kalian bisa mengatur lagi untuk mode performanya. Lalu di sini ada notifikasi mengambang ataupun disable notifikasi. Lalu ada info FPS dan yang terakhir ini agar tetap terbangun. Oke, seperti itulah penampakan dari GameSpace-nya guys. Selanjutnya kita melanjutkan pengujian menggunakan Antutu Benchmark versi 9.3.6 yang dimana ini saya sudah set ke thermal profile ke mode benchmark dan hasilnya yap seperti ini. Selanjutnya di sini ada Geekbench 5 dengan settingan thermal profile benchmark. Lalu di sini skornya mendapatkan seperti ini. Lalu ada CPU throttling dengan settingan default pada pengaturan CPU throttlingnya. Lalu di sini saya mengetesnya selama 15 menit dan hasilnya seperti ini. Yap, ini sudah lumayan bagus guys. Oh ya, sekadar informasi buat kalian semua bahwa driver Adreno dari Derpes OS ini masih menggunakan versi yang lawas, bukan seperti di Nusantara yang kemarin kita review. Tapi bukan berarti driver lama itu performanya jelek, tetap sama bagusnya kok guys. Bahkan di sini untuk di GPU benchmark ini mendapatkan skor di 1.500 sekian. Bagaimana? Lebih tinggi kan?
Selanjutnya di sini saya mengetes menggunakan 3D Mark dengan pengujian Slingshot Extreme Unlimited OpenGL. Nah, di sini sudah mendapatkan skor di 8.517. Bahkan skornya di sini sudah mengalahkan 3 device yang sangat OP juga, yang dimana ada Mi 10T, OnePlus 8T beserta Realme X7 Pro. Wow, mantap juga ya. Lalu kita lanjut pengetesan Real Life Extreme Stress Test, dan hasil stability-nya di sini 99,7%. Wow, ini sangat stabil guys. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengetes bermain game Genshin Impact, yang dimana di sini saya menggunakan settingan highest 60 fps. Nah, di sini saya bermain selama 10 menit lebih. Lalu di sini fps terstabil berada di angka 45,7, dan untuk tingkat smoothnya berada di angka 54%, dan untuk suhunya sendiri di sini berada di angka 46 derajat Celcius. Selanjutnya di sini ada Apex Legends dengan settingan grafik 60 fps. Nah, di sini saya sudah bermain selama 1 match, hasilnya seperti ini. Yap, di sini saya bermain selama 16 menit, lalu fps terstabil berada di angka 59,2, lalu tingkat smoothnya berada di angka 95,2%, lalu suhunya di sini 47 derajat Celcius. Kok panas? Lalu selanjutnya ada PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth 60 fps. Nah, di sini saya bermain selama 1 match ataupun 15 menit. Nah, untuk fps terstabil berada di angka 62 fps, dan untuk tingkat smoothnya berada di angka 99,7%. Dan untuk suhunya di sini masih tergolong aman. Dan yang terakhir ada game Mobile Legends dengan settingan grafik smooth 120 fps. Nah, di sini saya bermain selama 1 match ataupun 18 menit. Nah, untuk fps terstabil berada di angka 118 fps. Lalu tingkat smoothnya berada di angka 99%, dan untuk suhunya sendiri di sini masih tergolong aman mengingat 120 fps. Lalu bagaimana dengan konsumsi baterai di Dervas OS terbaru ini? Nah, ini sudah ada screenshot di hadapan kalian, yang dimana ini penggunaan saya ketika tidak bermain game alias sosmed seharian. Dan ini SOT ketika saya melakukan pengujian seperti benchmark, tes gaming, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini untuk penggunaan baterainya kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. ROM apapun itu, kalau penggunaan kalian nggak ngotak, ya boros lah cok. Ya, mikirlah dikit bro. Salah satu yang kurang menurut saya dari Dervas OS ini berada pada launchernya. Nah, sebenarnya kembali lagi kepada selera masing-masing. Saya lebih suka sebenarnya itu menggunakan Pixel Launcher di Android 12. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa Dervas Launcher ini itu tidak bagus. Ini tentunya sudah dimodifikasi dan tentunya fiturnya sangat lengkap. Salah satu kelebihan dari Dervas Launcher ini yaitu kalian bisa split screen layaknya di MIUI. Walaupun sebenarnya di custom ROM yang menggunakan Pixel Launcher itu ada yang bisa split screen juga kok. Walaupun itu sebenarnya sudah dimodifikasi Pixel Launcher-nya. Dan bukan cuma split screen doang, di sini kalian bisa floating windows juga layaknya di MIUI. Yang dimana floating window ini tentunya sangat membantu untuk multitasking. Lalu bagaimana dengan cara pemasangan Dervas OS terbaru ini? Nah, tentunya saya di sini menggunakan metode MFP Tools, yang dimana metode ini saya sudah buatkan tutorial di channel ini. Langsung saja kalian klik di pojok kanan atas ataupun di deskripsi. Nah, di sini saya akan mencontohkan isi dalaman dari argumen teksnya aja. Nah, di bagian Make RW dan DVA ini menjadi opsional. Nah, untuk penjelasan mengenai kedua ini tentunya sudah saya jelaskan di tutorial MFP ya guys. Jadi disimak aja. Nah, setelah itu kalian cari lagi yang namanya flash recovery beserta flash ROM. Nah, di sini tentunya kalian samakan dengan nama file recovery beserta nama file ROM-nya. Nah, setelah itu di bagian flash additional tentunya di sini kalian bisa menambahkan FW Magis beserta Google aplikasi ataupun Gaps. Nah, setelah itu kalian tinggal save aja untuk argumen teksnya. Setelah itu kalian flash di custom recovery kesukaan kalian. Pastikan satukan file semua ya guys, seperti ini. Itulah review mengenai Dervas OS terbaru pada Poco F3. Bagaimana dengan bugnya? Sayang sekali sampai saat ini saya belum bisa menemukan. Jika di antara kalian ada yang menemukan, silahkan komen saja di bawah atau bisa langsung report ke dev Dervas ini. Oke, saya rasa cukup video sampai di sini. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat sekaligus informasi tambahan buat kalian semua. Saya akhiri videonya. See you until next time guys.